Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Nurila Anggraini dari kelas 2C S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul persiapan kemoterapi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan zat kimia untuk perawatan penyakit dalam penggunaan modernnya. Istilah ini hampir merujuk secara eksklusif kepada obat sitostatik yang digunakan untuk merawat kanker. Kemoterapi merupakan bentuk terapi utama dan pada beberapa kasus dapat menghasilkan perbaikan yang berlangsung sampai secara setahun atau lebih. Nah, di sini juga ada tujuan dari kemoterapi. Yang pertama, mengendalikan atau melayapkan tumor dan untuk meringankan gejala kanker seperti rasa sakit. Yang kedua, untuk mencegah kemunculan kembali sel-sel kanker setelah pembedahan. Yang ketiga, membunuh sel-sel kanker atau menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker yang masih tertinggal. Yang keempat, memperlambat pertumbuhan sel-sel kanker. Macam-macam kemoterapi. Yang pertama, melalui tablet atau kapsul. Kemoterapi dengan cara ini paling praktis karena dapat dilakukan penderita sendiri di rumah dengan mengikuti saran dari dokter. Yang kedua, melalui suntikan atau injeksi. Pemberian kemoterapi ini hanya bisa dilakukan oleh dokter saja di klinik, rumah sakit, ruang praktek dokter, atau jika dimungkinkan dokter bisa datang ke rumah. Yang ketiga, melalui infus. Pemberian kemoterapi melalui infus harus dilakukan secara paramedis yang berpengalaman. Pemberian kemoterapi ini harus dilakukan di rumah sakit atau klinik khusus. Nah, indikasi kemoterapinya yang pertama, ajukan kanker stadium awal atau stadium lanjut lokal setelah pembedahan. Yang kedua, neoadjuvan kanker stadium lanjut lokal. Yang ketiga, paliatif kanker stadium lanjut jauh. Yang keempat, sensitizer kemoterapi yang dilakukan bersama-sama radioterapi. Untuk kontraindikasinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontraindikasi absolut. Yang kedua, kontraindikasi relatif. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, kontraindikasi absolut. Yang pertama, ada penyakit stadium terminal. Yang kedua, hamil trimester pertama kecuali akan digugurkan. Yang ketiga, septokemia. Yang keempat, koma. Lanjut, untuk kontraindikasi relatif. Yang pertama, usia lanjut, terutama untuk tumor yang pertumbuhannya lambat dan sensitivitasnya rendah. Yang kedua, status performansi yang jelek. Yang ketiga, gangguan fungsi organ vital yang berat seperti hati, ginjal, jantung, sumsum tulang, dan lain-lain. Yang keempat, dementia. Yang kelima, penderita tidak dapat datang ke klinik secara teratur. Yang keenam, pasien tidak kooperatif. Yang ketujuh, tumor resisten terhadap obat. Di sini ada prosedur pemberian. Syarat pasien kemoterapi. Pertama, pasien dengan keganasan memiliki kondisi dan kelemahan yang apabila diberikan kemoterapi dapat terjadi intolerable side effects. Sebelum memberikan kemoterapi perlu pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kriteria Strength Comparative on Close Group, yaitu status penampilan kurang 2 atau Konofsky lebih dari 60. Yang kedua, jumlah leukosit lebih 4000 per mili. Yang ketiga, jumlah trombosit lebih dari 100 mili. Yang keempat, cadangan tulang sumsum masih adukat, misal Hb lebih dari 10 mili. Yang kelima, kreatin clearance di atas 60 per menit dalam 24 jam. Yang keenam, bilirubin 2 mmHg dalam batas normal. Yang ketujuh, elektrolit dalam batas normal. Yang kedelapan, tidak diberikan pada usia di atas 70 tahun. Sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.